Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Saya Afni. Saya Siti Mulaina. Saya Lili Widianti. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Afni, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Lili. Alhamdulillah hari ini saya baik Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita coaching, sebaiknya kita diskusi dulu ya Bu. Ya Ibu. Bu, hari ini Ibu kan akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai alur tirta, di mana dalam alur tirta harus pertama kehadiran penuh atau presence, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu harus ingat dalam proses tersebut ada prinsip di mana nanti akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan di proses nanti. Nanti yang akan saya kembangkan Bu, pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan 3 kompetensi ya. Selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana dari kunci yang secara spesifik ingin diobservasi sama Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai lebih bagian yang mana nih Ibu? Saya ingin menggali apa yang ingin dibahas oleh coaching bisa menemukan solusi atau langkah-langkah atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya akan memastikan solusi-solusi yang beliau katakan akan terlaksana di aksi nyata ya. Oke, berarti sudah siap ya Bu. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Siap Ibu, insya Allah saya sudah siap. Halo Pemula, apa kabarnya hari ini Pemula? Halo Bu Afni, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Afni sendiri nih? Alhamdulillah saya juga baik. Senang mendengar kabarnya Pemula kalau hari ini baik. Tapi saya amati akhir-akhir ini Pemula terlihat sedang sedih dan bingung. Ada apa ini Pemula? Bu Afni, iya nih, saya memang sedang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang sedang
sedang saya hadapi, Ibu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu Mula? Ya, saya hanya ingin ada solusi dari masalah saya, Bu. Saya ingin siswa kelas 6 bisa lebih semangat lagi belajarnya dan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu Mula. Jadi menurut Bu Mula, apa tujuan dari pembicaraan kita kali ini Bu Mula? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar murid-murid di kelas saya dapat lebih semangat belajarnya dan memahami materi yang saya sampaikan, Ibu. Baik Bu Mula. Lalu yang menjadi ukuran keberhasilan dari pembicaraan yang kita bicarakan hari ini apa Bu Mula? Ya, saya mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Jadi kita fokus pembicaraan untuk mendapatkan solusi yang tepat agar murid Bu Mula lebih semangat dalam belajar dan mudah memahami materi yang disampaikan. Gitu nggih Bu Mula. Iya, betul sekali, Bu. Coba ceritakan apa yang Ibu rasakan. Ya, saya merasa sedih dan bingung, Bu. Karena sebagian besar kelas 6 itu kurang memahami apa yang saya ajarkan dan mereka tidak semangat kalau saya sedang mengajar di kelas, Bu. Padahal saya sudah berusaha ya melakukan dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Lalu apalagi yang Bu Mula rasakan? Ya, murid saya masih banyak, Bu, yang belum memahami materi yang saya berikan. Padahal saya udah begitu semangatnya, Bu, kalau mengajar di kelas. Saat mengajar, Bu, saat mengerjakan tugas dan mengerjakan ulangan, mereka tuh menjawabnya asal-asalan. Yang penting sudah terjawab, seperti itu, Bu. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan Bu Mula dalam mengajar? Hambatan yang paling berat itu terkait murid saya yang memiliki kemampuan membaca yang tidak sama, Bu. Ada yang sudah lancar membacanya, ada yang sudah masih agak lancar, kemudian ada, Bu, yang belum bisa membaca. Bahkan hampir 50% ya, Bu, dari siswa di kelas saya itu membacanya belum lancar, Bu. Baik, apa solusi yang sudah Bu Mula lakukan untuk permasalahan tadi Ibu? Saya sudah memotivasi mereka, Bu, agar lebih semangat lagi belajarnya. Selain itu ada lagi Bu Mula? Ya, saya juga menggunakan media gambar untuk mengajar di kelas, Bu. Untuk belajar membaca, saya juga sudah memberikan jam tambahan padahal, Bu. Walaupun ya baru 1 minggu 1 kali gitu, setelah pulang sekolah saya berikan tambahan jam khusus membaca. Baik Ibu, dari skala 1 sampai 10, Ibu sudah ada pada skala berapa ini untuk mencapai tujuannya Ibu tadi? Sampai di skala 5, Bu, sepertinya. Lalu idealnya Ibu ingin berada di skala berapa? Ya, saya berharap bisa ada di skala
8 atau 10 begitu Bu, karena saya ingin murid saya itu lebih semangat belajarnya, mudah memahami materi yang saya sampaikan sehingga kebutuhan belajar mereka itu bisa terpenuhi. Kemudian apa cara lain yang Ibu pikirkan untuk selanjutnya Ibu Mula? Mungkin saya akan mengubah strategi mengajar saya Bu, dan membuat media pembelajaran yang lebih tepat dan menarik untuk anak-anak. Adakah konsekuensi dari solusi yang Bu Mula sampaikan tadi? Tentu ada Bu. Jadi dengan solusi yang saya sampaikan itu saya akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga, bahkan materi untuk mempersiapkannya. Baik Bu Mula, apa yang menjadi prioritas utama Bu Mula dalam hal ini Bu Mula? Yang menjadi prioritas, saya ingin murid saya bisa lebih semangat belajar dan membacanya lancar Bu, karena dengan membaca lancar mereka akan lebih mudah untuk memahami dari bacaan tersebut. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Mula untuk mewujudkan hal tersebut dalam selanjutnya gitu Ibu? Saya akan mengubah strategi mengajar dan media pembelajaran saya agar lebih menarik. Saya juga akan mengelompokkan murid saya dari yang sudah lancar membacanya, kurang lancar, dan belum bisa membaca dengan lancar. Kemudian apa lagi yang Bu Mula lakukan? Yang saya lakukan selain mengelompokkan, saya mungkin bekerjasama ya dengan wali siswa, dengan paguyuban. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan guru lain dan teman sebaya di kelas. Wah, itu strategi yang bagus Bu Mula. Kemudian, apakah ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ya, murid saya pastinya lebih semangat belajar Bu, dan ada peningkatan kemampuan membaca mereka di kelas. Bagaimana jika strategi yang Ibu rencanakan itu mengalami hambatan Bu Mula? Jika mengalami hambatan, saya pasti akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan kepala sekolah ya Bu, untuk membantu saya. Oh begitu Bu Mula. Baik Ibu, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa Bu Mula? Dari pembicaraan kita ini, saya mendapatkan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Saya menjadi tahu nih apa yang bisa saya lakukan agar murid saya itu bisa semangat belajarnya, mudah memahami, bahkan bisa membaca lebih lancar lagi. Oke, begitu ya Bu Mula. Lalu apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan strategi tersebut Bu Mula? Saya akan dengan sepenuh hati Bu untuk menerapkan strategi tersebut terhadap murid saya. Wah, ini Bu Mula semangat sekali ya Ibu, luar biasa. Lalu siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Yang bisa membantu ya kepala sekolah Bu dan rekan guru untuk merefleksikan praktik baik yang saya lakukan. Bahkan mungkin nanti saya bisa minta bantuan Bu Afni nih untuk merefleksi apa yang saya lakukan di kelas. Baik Ibu ya, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan
setelah membicarakan semua ini dengan saya Bu Mula. Ya Bu, saya akan segera mengidentifikasi murid saya yang sudah lancar membaca, kurang lancar, dan belum bisa membaca. Saya juga akan segera mempraktikkan strategi mengajar yang tepat dan menarik di kelas. Dan untuk meningkatkan literasi, saya bisa menerapkan pembiasaan-pembiasaan di kelas, mengajak mereka membaca di perpustakaan, seperti itu Ibu. Baik Ibu, tetap semangat ya Bu. Semoga apa yang menjadi tujuan Bu Mula dapat terwujud, dapat Amin. terlaksana sesuai dengan yang diharapkan Bu Mula. Amin amin. Ya Bu Afni, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu Mula. Ya, bel langsung sudah berbunyi, masuk kelas Bu. Ayo Bu. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam Bu Lili. Bu Afni, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Mula. Bagaimana prosesnya tadi Ibu? Alhamdulillah coaching tadi berjalan dengan lancar, dan tadi Bu Mula terbuka menceritakan masalah yang sedang Bu Mula hadapi. Beliau kemudian mengutarakan tujuan pertemuan hari ini dan solusi-solusi Bu Mula dapat dan insya Allah akan segera dilaksanakan oleh Bu Mula. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan dan menemukan solusi-solusi yang masalah yang dihadapi oleh Bu Mula. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu dengan Bu Mula sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur kita. Dan juga Ibu juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mula, sehingga Bu Mula dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, tadi proses coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip alur coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan hari ini Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang sesuai dengan coaching, sehingga saya dapat menggali lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi suatu permasalahannya. Luar biasa Bu Afni, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Afni. Terima kasih Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.